Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Istighfarin dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip akuntansi dan juga konsep dasar akuntansi. Yang pertama yaitu prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah seperangkat aturan dan pedoman yang mengatur cara perusahaan melaporkan informasi keuangan. Prinsip akuntansi dibagi menjadi 10. Yang pertama yaitu prinsip entitas ekonomi. Prinsip entitas ekonomi atau dapat diartikan sebagai konsep kesatuan usaha. Dengan kata lain, akuntansi menganggap bahwa perusahaan merupakan sebuah kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan entitas ekonomi lain, bahkan dengan pribadi pemilik. Kedua yaitu prinsip periode akuntansi. Prinsip dasar periode akuntansi atau kurun waktu adalah penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan yang dibatasi oleh periode waktu tertentu. Ketiga, prinsip biaya historis. Prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Keempat, prinsip satuan moneter. Pada prinsip dasar akuntansi ini, pencatatan transaksi hanya dinyatakan dalam bentuk mata uang dan tanpa melibatkan hal-hal non-kualitatif. Semua pencatatan hanya terbatas pada segala yang bisa diukur dan dinilai dengan satuan uang. Transaksi non-kualitatif seperti mutu, prestasi, dan sebagainya tidak bisa dilaporkan atau tidak bisa dinilai dalam bentuk uang. Kelima, prinsip kesinambungan usaha. Prinsip ini menganggap bahwa sebuah entitas ekonomi atau bisnis akan berjalan secara terus-menerus berkesinambungan tanpa ada pembubaran atau penghentian kecuali terdapat peristiwa tertentu yang bisa menyanggahnya. Keenam, prinsip pengungkapan penuh. Laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan penuh dalam menyajikan informasi yang informatif serta dimaklumi sepenuhnya. Apabila terdapat informasi yang tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan, maka diberi keterangan, tambahan informasi berupa catatan kaki atau lampiran. Ketujuh, prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan timbul akibat kenaikan harta yang dihasilkan oleh kegiatan usaha seperti penjualan, penerimaan bagi hasil, dan yang lainnya. Pendapatan diakui ketika ada kepastian tentang jumlah atau nominal baik besar atau kecil yang bisa diukur secara tepat dengan harta yang diperoleh dari transaksi penjualan barang maupun jasa. 8. Prinsip mempertemukan. Maksud dari prinsip mempertemukan adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang diterima dengan tujuan menentukan besar atau kecilnya laba bersih setiap periode. Kesembilan, prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi diartikan sebagai prinsip akuntansi dasar yang digunakan dalam pelaporan keuangan tetap dan digunakan secara konsisten, tidak berubah-ubah metode dan prosedur. Dan yang terakhir yaitu prinsip materialitas. Prinsip materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi menghilangan atau salah saji dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut. Selanjutnya yaitu konsep dasar akuntansi. Apa yang dimaksud dengan konsep dasar akuntansi? Konsep dasar akuntansi adalah serangkaian aturan dasar atau landasan, asumsi, dan kondisi yang berlaku secara umum dalam penyusunan laporan keuangan dan wajib diterapkan pada setiap bisnis atau perusahaan. Konsep dasar akuntansi dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, konsep dasar akrual. Pada konsep dasar akuntansi akrual ini, suatu peristiwa usaha langsung diamati dan dikaitkan dengan waktu terjadinya peristiwa. Kedua yaitu dasar kas. Transaksi atau peristiwa ekonomi diakui pada saat terjadinya pembayaran atau penerimaan kas dan dicatat dalam buku akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada waktu atau periode transaksi kas berlangsung. Ketiga, konsep kesatuan usaha. Konsep kesatuan usaha adalah informasi keuangan perusahaan yang hanya menginformasikan masalah keuangan perusahaan itu sendiri sesuai dengan standar akuntansi. Keuangan perusahaan terpisah dari pemilik, keuangan karyawan, dan dari keuangan para direksi. Dengan demikian, perusahaan dianggap sebagai badan atau organisasi yang berdiri sendiri. 4 yaitu kesinambungan.
laporan keuangan perusahaan yang disusun secara periodik sesuai konsep dasar akuntansi dapat dibandingkan sehingga diperoleh informasi kemajuan atau kemunduran usaha. Dengan membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode lainnya, dapat diperoleh suatu data akurat mengenai naik turunnya pendapatan dan beban. Dari perbandingan laporan keuangan itu, jika dipandang perlu dibuatlah strategi dan kebijakan untuk mengembangkan usaha. Kelima, penetapan beban dan pendapatan. Dalam penetapan beban dan pendapatan, perusahaan hanya diakui dalam periode yang bersangkutan sehingga beban dan pendapatan yang terjadi benar-benar sudah direalisasikan. Perhitungan laba rugi yang dilaporkan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam jangka waktu yang tertentu atau periode tertentu. Dan yang terakhir yaitu harga perolehan. Transaksi usaha yang terjadi dalam pembelian yang dilakukan perusahaan dicatat sebesar harga perolehan barang tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.